Alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa. Kita punya guru yang begitu sayang kepada kita. Mudah-mudahan kedekatan ini, keakraban ini terus berlangsung hingga kita berkumpul di jannahnya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi kita sudah banyak mendapatkan ilmu, mulai dari ilmu Quran, ilmu fikih, sampai ada salah satu yang tadi perlu saya bahas kembali, yakni tentang perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman kepada kita, yang intinya kepada kita semua, berdoalah kepadaku maka niscaya aku kabulkan. Namun terkadang apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita hajatkan kepada Allah, apa yang kita inginkan, kok rasa-rasanya lama begitu dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ngerasa Allah kagak ngedengerin doa saya kali ini. Ilok. Kenapa ya kagak dikabul-kabulin? Itu ternyata mungkin di antara kita banyak yang berdoa tetapi hati kita ghafil, hati kita lalai daripada apa yang kita baca. Sering nggak kita lalai dalam berdoa? Sering. Kita bisa lihat di dalam sholat. Di dalam sholat itu banyak doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita kalau lagi susah nyari kiai, nyari guru, nyari ustaz, saya ini lagi susah, doa apa yang harus saya minta kepada Allah? Padahal di dalam sholat banyak doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya tadi yang sudah diajarkan oleh guru kita di dalam sholatul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Untuk selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bukan hanya saja yang dimaksudkan ihdinas siratal mustaqim, yang dimaksud adalah jembatan siratal mustaqim nanti, akan tetapi juga jalan yang lurus bagi setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dunia. Kita lagi sulit, lagi sempit hidup, ya, minta petunjuk sama Allah. Lagi nggak punya kerjaan, ya Allah ini hidup susah, zaman covid, zaman kemana-mana susah, sono sekat sini sekat, bahkan mau sekolah aja anak susah. Karena zaman sekarang zamannya apa tuh, sekolah dibatasi, zona, kesono kagak boleh, kesini nggak boleh, karena ini sebenarnya bertentangan dengan hadis Rasulullah. Ya, apa Rasulullah menyebutkan, tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Ini ya boro-boro sampai ke negeri Cina. Cina ada di sini. Cina nya udah datang ke sini. Oh, iya. Kita mau sekolah, anak kita sekolah terbatas oleh zonasi dan lain sebagainya. Ya. Zaman serba sulit begini. Minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Kita kadang-kadang suka lalai. Lagi baca Fatihah, mulut kita mungkin mengucap, tapi hati kita nggak tahu kemana. Ya. Yang lagi susah mikirin bini ngomel mulu, kepikiran dulu itu lagi sholat. Bahkan di dalam sholat ada doa yang sebenarnya kalau kita baca itu doa luar biasa. Kalau kita hayati, kita resapi, kita renungkan di dalam hati. Apa? Salah satunya adalah doa di antara duduk di antara dua sujud. Kita sering baca tuh dalam sholat. Apa biasanya dalam sholat? Cuman kalau ditanya di luar sholat biasanya sering lupa. Ya nggak? Coba dites, Bang Mamat baca doa di antara duduk di antara dua sujud di mana? Rabbi firli wali daya. Amin. Rabbi firli warhamni terus belibet kan? Jangankan sekelas kita misalkan. Saya dulu waktu mau masuk kuliah ada tes wawancara di Institut Keislaman Hasyim Asy'ari. Itu wawancaranya kalau menurut para santri ya wawancara yang saya sangat ringan, tapi karena kuliah ya, yang masuk itu banyak orang umum, tesnya cukup gampang. Coba baca doa di antara duduk di antara dua sujud. Banyak yang begitu. Robbi firli wali daya. Dasarnya kemana-mana. Waktu sholat mah hafal. Kenapa itu bisa terjadi? Karena seringnya kita baca tapi hati kita lalai.
Padahal kalau kita mau resapi itu maknanya luar biasa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Cukup itu sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita repot nyari doa-doa yang lain. Padahal ini sebenarnya kalau kita mau baca, kita mau hadirkan hati kita dalam doa ini, dalam sholat ini, insya Allah doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi firli, ya Allah ampuni saya. Ampuni dari apa? Pastinya dari dosa-dosa. Kenapa? Sebab yang namanya dosa itu adalah beban. Beban yang memberatkan kita adalah untuk dekat kepada Allah. Banyak dosa, mau ke masjid berat bawaannya. Banyak dosa, mau ngoling berat, ada aja alasannya. Ngiring raos, hampura, Mual ke bujang. mual ke bujang. Atau senian. Salah satunya mungkin ya, kita saking berat-beratnya apa namanya dosa kita. Sebenarnya mah bisa-bisa aja kalau mau datang, cuman ya gitu tadi. Karena dosa adalah menghalangi kita, beban yang menghalangi kita daripada kita berbuat baik, ya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi firli, ya Allah ampuni saya. Sebab tiap hari, tiap waktu, tiap detik, tiap saat kita mah nggak lepas daripada dosa. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu yang dibikin dosa. Ya, jarang kita, sedikit sekali, bahkan mungkin kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hilang lagi kena dosa kita. Makanya setiap waktu 17 kali kita baca itu dalam sehari semalam, ya, Rabbi firli warhamni, ya Allah kasihanilah aku. Sebab kalau yang kita minta kasihanin sama orang, apa namanya, sama makhluk,